Bila mengacu pada Report of the Committee New Guinea 1950 yang menyatakan bahwa terdapat upaya mendukung proklamasi Indonesia di Biak dan ditahannya Lucas Rumkorem di penjara Hollandia, maka ketidakterlibatan orang Irian Barat di Biak bukanlah semata-mata disebabkan oleh pergerakan Koreri melainkan karena terdapat upaya menangkap pelaku-pelaku yang dianggap menentang pemerintah Belanda. Walaupun di Biak pada masa itu belum terjadi kontak secara intensif dengan Makassar di bidang politik. Kehadiran Petro Jandi asal Makassar telah memperlihatkan bahwa secara tidak langsung terdapat hubungan antara Biak dan Makassar. Pada pertengahan 1947 Petro Jandi bekerja di dapur umum di Pangkalan Udara Biak. Namun, akibat minuman keras, maka Petro Jandi dipecat dan dikembalikan ke Makassar. Petro Jandi kembali lagi ke Biak pada Desember 1947. Setelah mengadakan kontak dengan Departemen Sosial di Makassar, Petro Jandi memperoleh pekerjaan di Camp Nica Biak sebagai asisten tukang kayu di kantor HPB. Dia tinggal bersama Stefanus Joseph yang juga merupakan pegawai kepercayaan De Bruin. Kedekatan Stefanus Joseph dengan De Bruin berawal ketika De Bruin bertugas sebagai pengawas di Danau Wisel Paniai. Ketika pendudukan Jepang, Stefanus Joseph bekerja dengan Jepang namun ketika kedatangan sekutu Stefanus Joseph menjadi orang kepercayaan De Bruin. Sesudah perang, Stefanus Joseph ditunjuk oleh De Bruin sebagai kepala penjara di Biak. Stefanus Joseph serumah dengan Petro Jandi setelah De Bruin mendapat jaminan bahwa Petro Jandi adalah seorang pekerja yang baik. Pada saat Solait, yang menjabat sebagai Besturs Asisten di Biak, sedang berlibur di Ambon, Stefanus Joseph ditunjuk sebagai Besturs Asisten dan juga bertugas mengawasi para tahanan di penjara Biak. Namun, akibat dari pertemuannya dengan Petro Jandi, maka diadakanlah rencana untuk melakukan pemberontakan melawan pemerintah Belanda di Biak. Menurut keterangan dari Stefanus Joseph, Petro Jandi adalah seorang ekstremis yang sangat terkenal dan terlibat dalam berbagai perlawanan dan sering ditangkap dan akhirnya dikirim ke Biak. Hanya setahun di Biak, Petro Jandi dapat memobilisasi pemuda-pemuda di Biak. Stefanus Joseph dan Petro Jandi berhasil mempengaruhi dua tahanan di penjara Biak, yaitu seorang asal Biak yang bernama Hermanus Rumere dan seorang berasal Ambon yang bernama Wati. Stefanus Joseph dan Wati memimpin penyerangan pada pusat amunisi dan penjara Biak pada 14 Maret 1948. Salah seorang tokoh penting dalam rencana penyerangan itu adalah Hanoch Rumbrar yang merupakan salah seorang juru tulis Pamong Praja di Korido dan bawahan langsung HPB yang juga dekat dengan Stefanus Joseph. Hanoch Rumbrar menjadi mediator antara Petro Jandi dan masyarakat. Sejak Januari hingga Februari, Hanoch Rumbrar ditugaskan untuk mengadakan kampanye di masyarakat dengan menyatakan bahwa pertama, dalam kaitan dengan kolonisasi, pemerintah Belanda bermaksud mengambil tanah milik orang Irian Barat. Kedua, seluruh wilayah di kepulauan ini sudah memperoleh pemerintahan mereka sendiri sementara Irian Barat belum karena Belanda masih menginginkan mempertahankan kekuasaannya di sini. Selama pemerintahan Belanda masih di sini maka rakyat akan dipaksakan untuk membayar pajak, sementara itu, sejak Januari hingga 10 Maret 1948, Petro Jandi bersama Stefanus Joseph juga mengadakan propaganda di kampung-kampung dengan mengunjungi beberapa keluarga untuk mendapat dukungan. Kampanye itu tentang perlunya perjuangan seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat di Biak untuk menentang Belanda. Dalam propaganda itu dikatakan bahwa apabila masyarakat tidak dapat dilepas dari Belanda maka Irian Barat tidak akan berdiri sendiri dan tidak akan pernah menjadi bagian dari Republik Soekarno. Belanda akan menjadikan Irian Barat sebagai koloninya, sebagai salah satu provinsi dari negeri Belanda. Petro Jandi juga mencoba mengadakan pendekatan dengan beberapa kepala kampung di Biak. Namun rakyat di kampung-kampung menolak untuk bekerja sama, bukan karena mereka pro-Belanda, melainkan karena rakyat masih mengalami trauma dengan peristiwa Manseren pada 1942 hingga 1943. Keterlibatan dalam kegiatan PKI akan menimbulkan banyak resiko dan akan membangkitkan kembalinya gerakan Manseren Koreri. Untuk memperkuat perlawanannya, Petro Jandi juga berupaya mencari dukungan dari PKI di Serui. Dikatakan pula bahwa Stefanus Joseph dan Petro Jandi pernah mengirim 2 surat ke kelompok
Ratulangi khususnya kepada Saleh untuk menyampaikan rencana 14 Maret ini namun tidak pernah mendapat balasan. Namun terdapat telegram dari istri Saleh kepada Petero Jandi yang mengatakan, Toenggoe malam Joe Mahat dan Sabtoe. Hari Minggoe teroes ke Yogyakarta, nampaknya, ada keinginan Petero Jandi dan Stefanus Joseph untuk bertemu dengan kelompok Ratulangi yang hendak kembali ke Jakarta melalui Biak. Namun sumber ini memberi kesimpulan bahwa kelompok Ratulangi seharusnya mengetahui aksi ini tetapi tidak terlibat di dalamnya. Seminggu sebelum aksi ini dilaksanakan, De Bruin sedang melakukan perjalanan dinas. Stefanus Joseph menggunakan kesempatan tersebut untuk pertemuan dengan para tahanan di penjara. Dalam pertemuan ini direncanakan untuk mengadakan aksi penyerangan terhadap beberapa tempat penting milik pemerintah Belanda di Biak. Menurut rencana, aksi pertama bertujuan menyerang markas tentara KNIL di Sorido dan aksi kedua menyerang pusat radio sentral dan pos militer di lapangan Boruku dan Mokmer untuk mendapatkan peralatan persenjataan. Penyerangan ini ditujukan untuk membunuh semua orang Eropa di Biak. Setelah menguasai Biak, aksi ini akan dilanjutkan membebaskan para tahanan di Serui dan kemudian menyerang Manokwari dan Sorong. Pada 13 Maret 1948, Petrus Korwa dan Herman Rumere menggunakan truk polisi untuk menjemput beberapa putra Irian Barat yang sudah dipersenjatai dan ditugaskan untuk mengadakan penyerangan. Pada malam itu Petero Jandi menyerang stasiun radio dengan dibantu 6 pemuda Biak dari kampung Mokmer yang dipersenjatai. Namun, sebelum waktu yang ditentukan, salah seorang pemuda asal Biak, Terianus, melakukan penembakan terhadap salah seorang sersan Belanda skipper sehingga keadaan tidak dapat dikontrol. Dengan demikian, terjadi baku tembak antara pemuda asal Biak dengan tentara KNIL. De Bruin diinformasikan bahwa penjara pada saat kejadian telah kosong dan beberapa pembantu polisi pun tidak berada di tempat. Kejadian ini menunjukkan bahwa tindakan Stefanus Joseph ini dianggap sangat mengecewakan De Bruin. Pada hari Senin, Stefanus Joseph ditangkap sementara Petero Jandi dan Hanoch Rumbrar dan lainnya pada hari Selasa. Kejadian ini menyebabkan 40 orang Irian Barat, termasuk Stefanus Joseph, dipenjarakan di Hollandia dan kemudian dipindahkan ke penjara Cipinang, Jakarta dan dibebaskan pada 1950. Sementara pelaku utama seperti Petero Jandi dihukum mati di Hollandia, Petrus Korwa dan Hanoch Rumbrar yang menyembunyikan diri di hutan selama seminggu akhirnya ditangkap dan dipenjarakan 10 hingga 15 tahun. Pelaku lainnya, yaitu Trianus Simbiak dihukum 15 tahun, Markus Watimena 10 tahun. Petrus Korwa 8 tahun dan dipenjarakan di Digul. Menurut pemerintah Belanda, peristiwa 14 Maret 1948 semata-mata merupakan inisiatif orang Indonesia seperti Petero Jandi dan Stefanus Joseph, dengan hanya melibatkan beberapa orang Irian Barat. Sumber ini juga menyebutkan bahwa terjadinya penyerangan ini disebabkan adanya konflik antara orang Ambon dan Irian Barat di Biak. Terdapat perbedaan yang tajam di antara mereka baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. De Bruin menemukan bahwa orang Ambon di Biak menempati posisi penting daripada orang Irian Barat. Sehingga, menurut pandangan pegawai pemerintah Belanda, peristiwa 14 Maret merupakan tuntutan adanya kesamaan dan perbaikan hidup orang Irian Barat di Biak. Namun, terdapat pula pendapat dari pihak pemerintah, bahwa aksi 14 Maret disebabkan kurang adanya kontrol oleh pemerintah setempat terhadap orang Indonesia yang tiba di Biak dengan kapal KPM. Terdapat 2 anak buah Ratulangi yang diturunkan di Sorong dari Kalianda. Bidan Ratulangi berpindah menjadi perawat Eropa yang bertugas di Serui tapi tidak diketahui oleh para dokter di Serui. Tidak ada petugas intel yang dapat mengawasi kegiatan politik. Keberhasilan Petero Jandi dapat bekerja di Biak selama 2 bulan juga menunjukkan tidak ada pengawasan yang baik di Biak, seperti sudah dijelaskan di atas. Stefanus Joseph dan Petero Jandi mengakui bahwa mereka telah mengirim surat-surat ke Saleh tentang tujuan aksi 14 Maret. Namun, surat tersebut tidak ditanggapi. Sementara menurut pemerintah Belanda di Biak, terjadinya peristiwa 14 Maret merupakan aksi yang dimotori Petero Jandi dan pergerakan Palombangkeng di Sulawesi Selatan, sehingga menurut sumber ini aksi tersebut tidak berkaitan dengan PKI di Serui.
Meski demikian, bahwa peristiwa 14 Maret ini tidak berkaitan langsung dengan aktivitas PKI di Serui. Aksi ini memperlihatkan keinginan Petro Djandi dan Stefanus Joseph untuk menentang pemerintah Belanda, seraya bertujuan untuk menyatukan Irian Barat dengan NKRI. Menurut De Bruin, aksi 14 Maret ini terjadi karena perkembangan politik yang berlangsung di Jawa dan mempunyai pengaruh hingga di Irian Barat, khususnya di Biak. Kehadiran kapal KPM setiap bulan membawa pengunjung yang secara tidak langsung membawa benih pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Aksi ini memperoleh dukungan dari para pemuda Irian Barat di Biak dan dengan cara sukarela melibatkan diri dalam aksi tersebut tanpa memikirkan berbagai resiko. Aksi yang dipimpin oleh Petro Djandi dan Stefanus Joseph ini dapat disejajarkan dengan aksi Soegoro Atmoprasojo. Petro Djandi bertugas sebagai pemimpin di lapangan dan merupakan arsitek dari pemberontakan. Menurut Hanno Crumbrar, Petro Djandi adalah buronan pemerintah Belanda di Makassar dan melarikan diri ke Biak. Dengan keberaniannya dia mengadakan konsolidasi dengan Stefanus Joseph yang menjadi pemimpin utama pemberontakan, bersama dan juga beberapa pemuda asal Biak. Stefanus Joseph yang saat itu ditugaskan mengawasi rumah tahanan di Nica Camp. Sementara tokoh penting lainnya adalah Hanno Crumbrar asal Biak yang bertugas sebagai juru tulis di Korido, bekas siswa sekolah guru di Miei namun tidak sempat menyelesaikan pendidikan karena pendudukan Jepang. Walaupun pemberontakan ini direncanakan dengan baik, dukungan masyarakat di Biak terhadap upaya Petro, Joseph dan Hanno Crumbrar sangat kurang. Hal ini tampak dari keterlibatan dalam peristiwa 14 Maret ini hanya berasal dari sebagian pemuda asal Biak tanpa mendapat dukungan dari masyarakat Biak. Kondisi yang menyebabkan kurang terlibatnya masyarakat adalah tidak ada figur nasionalis yang ideologis dari Indonesia maupun Irian Barat seperti Soegoro dan Ratulangi serta didukung oleh putra Irian Barat seperti Marten Indi, Silas Papar dan Lukas Rumkorem yang dapat melakukan berbagai pendekatan terhadap masyarakat secara terus-menerus. Menurut Woria, aksi-aksi yang muncul di tempat-tempat lainnya di Irian Barat umumnya dilakukan oleh para pelarian dari Indonesia termasuk peristiwa 14 Maret di Biak. Berbeda dengan kegiatan yang berlangsung di Serui dipimpin oleh seorang Ratulangi yang sangat nasionalis yang memahami baik cara-cara melakukan perjuangan menentang Belanda. Kehadiran Ratulangi di Serui setelah proklamasi sangat mempengaruhi proses transformasi keindonesiaan kepada masyarakat Serui. 141 pernyataan Woria ini mungkin penting untuk dikaji lebih dalam karena masyarakat Irian Barat di Irian Barat tidak pernah mengalami perjuangan fisik seperti di daerah luar Irian Barat. Sumber buku sejarah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.